Baik, terima kasih atas waktunya. Di sini saya akan mempresentasikan tentang proposal saya. Perkenalkan, nama saya Nika Dita Segarini dengan NIM 20200140173 dengan program studi manajemen. Di sini saya akan mempresentasikan proposal yang berjudul Pengaruh Customer Commitment dalam memediasi hubungan antara Customer Satisfaction terhadap EWOM pada penggunaan aplikasi Shopee di Kecamatan Ubud. Latar belakang masalahnya, perkembangan teknologi yang sangat pesat dan semakin modern sehingga mendorong berbagai macam perubahan dari berbagai bidang, terutama mengalami perubahan pada sistem baik secara langsung maupun tidak langsung, seperti contohnya sistem perdagangan, sistem pembayaran, dan sistem pemasaran. Seperti pada sistem perdagangan, hadirnya e-commerce memudahkan konsumen untuk melakukan transaksi jual-beli. Saat ini, konsumen tidak perlu lagi keluar rumah untuk mendapatkan barang yang diinginkan. Hanya dengan menggunakan handphone, konsumen dapat melakukan transaksi jual-beli dimanapun dan kapanpun dari toko seluruh dunia. Persaingan e-commerce atau situs belanja online di Indonesia saat ini sangat ketat. Persaingan yang terjadi bukan hanya dari situs belanja dalam negeri, tetapi juga luar negeri yang telah masuk ke dalam pasar domestik. Salah satu contoh e-commerce yang populer di Indonesia yaitu Shopee. Dibandingkan dengan aplikasi pesaing yang lebih dulu terkenal, Shopee mampu menunjukkan prestasi keberhasilan promosi dalam waktu singkat. Seperti yang dilihat pada tabel, Shopee merupakan e-commerce dengan jumlah pengunjung terbanyak peringkat pertama di kuartal 1 tahun 2023. Dengan demikian, untuk dapat mempertahankan posisi online shop dengan online shop lainnya, dan selalu menjadi e-commerce yang populer, Shopee harus memperhatikan faktor-faktor yang dapat mempengaruhi EWOM, seperti memberikan kepuasan kepada pelanggan atau customer satisfaction, dan menjaga komitmen pelanggan atau customer commitment. Jika seorang pelanggan merasa puas, maka mereka akan terus berkomitmen terhadap situs belanja online Shopee, sehingga memungkinkan pelanggan tersebut akan merekomendasikan melalui EWOM kepada keluarga, teman, dan lain-lainnya untuk berbelanja pada situs online shop Shopee. Selanjutnya, rumusan masalah. Yang pertama, apakah pengaruh customer satisfaction terhadap EWOM pada penggunaan aplikasi Shopee di Kecamatan Ubud? Yang kedua, apakah pengaruh customer commitment terhadap EWOM pada penggunaan aplikasi Shopee di Kecamatan Ubud? Yang ketiga, apakah pengaruh customer satisfaction terhadap customer commitment pada penggunaan aplikasi Shopee di Kecamatan Ubud? Yang keempat, apakah customer commitment memediasi customer satisfaction terhadap EWOM pada penggunaan aplikasi Shopee di Kecamatan Ubud? Landasan teori. Landasan teorinya ada manajemen pemasaran, perilaku konsumen, marketing strategi, bauran pemasaran, customer satisfaction, customer commitment, dan electronic word of mouth atau EWOM. Yang pertama ada manajemen pemasaran. Manajemen pemasaran adalah serangkaian proses yang dilakukan perusahaan untuk menciptakan suatu nilai bagi para pelanggan dan membangun hubungan yang kuat dengan mereka agar tercipta suatu nilai dari pelanggan tersebut. Yang kedua ada perilaku konsumen. Perilaku konsumen adalah proses yang dijalani oleh seseorang atau perusahaan dalam membeli, mencari, dan menentukan penggunaan dan mengevaluasi produk atau jasa setelah menggunakan untuk memenuhi kebutuhan. Yang ketiga ada marketing strategi. Marketing strategi adalah pola pikir pemasaran yang akan digunakan untuk mencapai tujuan pemasar, termasuk strategi terperinci yang berkaitan dengan target pasar, positioning, bauran pemasaran, dan anggaran pemasaran. Yang keempat ada bauran pemasaran. Bauran pemasaran adalah kombinasi dari 4 variabel, yaitu produk, struktur, harga, kegiatan promosi, dan sistem distribusi. Yang kelima ada customer satisfaction. Customer satisfaction atau kepuasan pelanggan merupakan suatu pendorong utama yang menghubungkan antara perusahaan dan pelanggan dalam jangka panjang. Yang keenam ada customer commitment.
Customer commitment adalah hasrat atau keinginan untuk mempertahankan dan melanjutkan relasi yang dipandang penting dan bernilai jangka panjang. Yang terakhir ada Electronic Word of Mouth atau EWOM. EWOM adalah pemasaran yang menggunakan internet untuk menciptakan efek berita dari mulut ke mulut dalam mendukung usaha dan tujuan pemasaran itu sendiri. Dilihat pada tabel, ini merupakan kerangka pemikiran penelitian. Yang pertama ada kajian teori. Saya menggunakan 7 kajian teori, yaitu manajemen pemasaran menurut Kotler dan Keller tahun 2009. Yang kedua, perilaku konsumen, Peter dan Alson 2014. Yang ketiga, marketing strategi, Philip Kotler 2000. Yang keempat, bauran pemasaran, Handoko 2018. Yang kelima, customer satisfaction menurut Kotler dan Armstrong tahun 2018. Yang keenam, customer commitment menurut Ciptono tahun 2008. Yang ketujuh, electronic word of mouth (EWOM) menurut Kotler dan Keller tahun 2016. Yang kedua ada kajian penelitian sebelumnya. Yang pertama ada peranan customer satisfaction dan customer commitment terhadap EWOM dalam penggunaan aplikasi GoPay di Yogyakarta yang ditulis oleh Kuan Yu dan Santoso tahun 2001. Yang kedua, pengaruh customer satisfaction dan brand love terhadap EWOM pada film anime serial Demon Slayer yang ditulis oleh Piano dan Septi tahun 2022. Yang ketiga, ada pengaruh customer satisfaction dan trust terhadap EWOM, komitmen sebagai variabel intervening. Studi pada mahasiswa Universitas Negeri Padang yang ditulis oleh Parnataria dan Abor tahun 2019. Yang keempat, ada pengaruh kepuasan dan komitmen sebagai variabel mediasi terhadap loyalitas pelanggan di Hotel Bintang 5 Surabaya pada era new normal yang ditulis oleh Wiranata dan kawan-kawan tahun 2021. Yang kelima ada pengaruh komitmen dan trust terhadap customer satisfaction dan customer loyalty, studi kasus pada Kopi Yogyakarta yang ditulis oleh Aprilianto dan kawan-kawan tahun 2002. Yang ketiga ada hipotesis. Hipotesis pertama, customer satisfaction berpengaruh positif dan signifikan terhadap customer commitment pada penggunaan aplikasi Shopee di Kecamatan Ubud. Yang kedua, customer commitment berpengaruh positif dan signifikan terhadap EWOM pada pengguna aplikasi Shopee di Kecamatan Ubud. Yang ketiga, ada customer satisfaction berpengaruh positif dan signifikan terhadap EWOM pada penggunaan aplikasi Shopee di Kecamatan Ubud. Hipotesis keempat, customer commitment berperan dalam memediasi pengaruh customer satisfaction terhadap EWOM pada penggunaan aplikasi Shopee di Kecamatan Ubud. Yang selanjutnya ada teknik analisis data menggunakan uji validitas dan reliabilitas, analisis jalur atau path analysis menggunakan Smart PLS. Yang selanjutnya hasil penelitian dan kesimpulan. Ini merupakan kerangka konseptual penelitian, yaitu dimulai dari H1, customer satisfaction berpengaruh positif dan signifikan terhadap customer commitment. Yang hipotesis kedua yaitu customer commitment berpengaruh positif dan signifikan terhadap EWOM. Hipotesis ketiga yaitu customer satisfaction berpengaruh positif dan signifikan terhadap EWOM. Hipotesis keempat yaitu customer commitment berperan dalam memediasi pengaruh customer satisfaction terhadap EWOM. Yang selanjutnya ada metode penelitian. Ada desain penelitian. Desain penelitian ini menggunakan penelitian kuantitatif. Yang kedua ada lokasi dan objek penelitian. Lokasi dan objek penelitian, lokasinya berada di Kecamatan Ubud, objeknya itu pengaruh customer commitment dalam memediasi hubungan antara customer satisfaction terhadap EWOM pada pengguna aplikasi Shopee. Yang ketiga ada identitas variabel, menggunakan variabel endogen, variabel terikat, variabel eksogen, variabel bebas, variabel intervening atau mediasi. Yang keempat ada definisi operasional variabel. Ada
customer satisfaction, customer commitment, dan electronic word of mouth atau EWOM. Ada yang selanjutnya populasi dan metode penentuan sampel. Populasi dalam penelitian ini menggunakan data populasi tidak terbatas karena tidak ditemukan batasannya. Yang kedua, penentuan sampel yang akan diambil dalam penelitian ini menggunakan rumus Rao-Purba 1996 dengan hasil sampel yang dapat diambil dari populasi minimal sebanyak 96 responden. Yang selanjutnya ada jenis data. Dibagi menjadi dua, yaitu berdasarkan sumber dan berdasarkan sifat. Berdasarkan sumber dibagi menjadi dua, yaitu data primer dan data sekunder. Data primer, data yang dikumpulkan dan diamati serta memerlukan pengolahan lebih lanjut terhadap data tersebut. Yang kedua, data sekunder, yaitu data yang bukan diusahakan sendiri pengumpulannya oleh peneliti, melainkan sudah dikumpulkan. Yang kedua, berdasarkan sifat, yaitu data kualitatif, yaitu data yang tidak berbentuk angka-angka, hanya berupa penjelasan-penjelasan dan tidak dapat diukur dengan satuan hitung. Yang kedua ada data kuantitatif, yaitu data yang dapat dihitung dengan satuan hitung. Yang selanjutnya adalah teknik pengumpulan data, yaitu ada observasi, wawancara, dan kuesioner. Observasi adalah metode pengumpulan data dengan cara menggandakan pengamatan langsung terhadap objek yang diteliti. Yang kedua ada wawancara, yaitu metode pengumpulan data dengan cara berkomunikasi langsung, melakukan tanya jawab langsung kepada pihak pengguna aplikasi. Yang ketiga ada kuesioner, yaitu metode pengumpulan data dengan berbagai instrumen untuk mengumpulkan datanya. Yang selanjutnya ada uji reliabilitas dan uji validitas instrumen penelitian. Uji validitas instrumen penelitian yaitu instrumen dapat digunakan untuk mengukur apa yang hendak diukur. Pada dasarnya, validitas ini berfungsi untuk mengukur atau menguji apakah tiap-tiap butir instrumen telah benar mengungkapkan indikator yang diteliti. Ada uji reliabilitas instrumen penelitian, yaitu instrumen yang bila digunakan beberapa kali untuk mengukur objek yang sama akan menghasilkan data yang sama. Yang selanjutnya ada teknik analisis data. Di sini menggunakan 3 teknik analisis, yaitu analisis outer model, model pengukuran, kedua analisis inner model, model struktural, yang ketiga pengujian hipotesis. Yang pertama analisis outer model. Bertujuan untuk mengspesifikasikan hubungan antara variabel laten dengan indikator-indikatornya. Yang kedua adalah analisis inner model, merupakan model struktural yang digunakan untuk memprediksi hubungan kausalitas, hubungan sebab akibat antara konstruk atau variabel laten dan variabel yang tidak dapat diukur secara langsung. Yang ketiga, ada pengujian hipotesis. Menggunakan ada hipotesis direct effect dan analisis indirect effect. Direct effect, pengaruh langsung, adalah analisis yang berguna untuk menguji hipotesis berpengaruh langsung terhadap konstruk atau variabel laten eksogen terhadap variabel laten endogen. Yang kedua adalah analisis indirect effect, yaitu pengaruh tidak langsung dari sebuah konstruk atau variabel laten eksogen terhadap variabel laten endogen melalui sebuah variabel perantara endogen. Sekian dari presentasi saya, sekian dan terima kasih. Terima kasih.